Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali pada mata pelajaran Quran Hadis. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kemarin kita telah menulis hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nah, bagi anak-anak yang belum menulis hadisnya dan juga terjemahnya serta kosakata dari hadis ini, silahkan ditulis terlebih dahulu. Karena selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan dari hadis ini. Sebelumnya marilah kita baca terlebih dahulu supaya kita mudah untuk menghafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulmatun yawmal qiyamati wattaqu asy-syuhha fa inna asy-syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahillu maharimahum. Rawahu Muslim. Mohon maaf untuk tulisan rawahu Muslim itu tanpa al. Jadi tolong anak-anak ganti tulisannya menjadi rawahu Muslim. Alnya tidak usah ditulis. Artinya, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah kalian terhadap kezaliman. Sesungguhnya kezaliman merupakan kegelapan yang berlipat di hari kiamat. Dan takutlah kalian terhadap kikir. Sesungguhnya kekikiran itu telah membinasakan umat sebelum kamu. Mereka terdorong untuk menumpahkan darah dan menghalalkan semua yang telah diharamkan terhadap mereka." Hadis riwayat Muslim. Kemudian ini merupakan arti kosakata hadis. Silakan anak-anak tulis yang lengkap teks hadisnya beserta terjemahnya, kemudian arti kosakatanya. Selanjutnya adalah tentang isi kandungan hadis. Jika disimpulkan, setidaknya ada dua inti dari hadis ini, yakni yang pertama adalah mengenai peringatan agar berhati-hati terhadap sifat zalim. Yang kedua adalah berhati-hati terhadap sifat bakhil atau kikir. Banyak di antara umat Islam yang tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan suatu perbuatan yang menyakiti orang lain. Lantas, membiarkan hal itu berlalu begitu saja tanpa meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Hal ini terjadi karena menganggap sepele, sebab kurang paham dengan ajaran Islam. Padahal, hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sebab perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman. Mengapa disebut sebagai perbuatan yang zalim? Karena seseorang melakukan suatu hal tanpa membedakan mana yang perkara halal dan haram untuk dilakukan, serta menghalalkan segala cara demi kepentingan meskipun dengan menyakiti sesama manusia.
Dalam teks hadis telah jelas terdapat kata ittaqu az-zulma, takutlah kalian terhadap kezaliman. Selanjutnya adalah peringatan untuk tidak memiliki sifat bakhil atau kikir, sebagaimana penjelasan berikut. Sifat kikir merupakan sifat buruk manusia yang harus dihilangkan, karena sifat ini menjadi sumber utama kerusakan umat terdahulu. Sebab orang yang kikir akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga menimbulkan konflik atau masalah. Bahkan seseorang bisa menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kufur terhadap nikmatnya, seperti yang dilakukan oleh Qorun. Adalah mengenai menerapkan isi kandungan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana cara menerapkan hadis yang baru saja kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah berusaha menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua, berusaha menjauhi sifat bakhil yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peduli kepada fakir miskin, sehingga memperoleh keberkahan rizki dan kebahagiaan di dunia akhirat. Kemudian yang keempat, berusaha menjadi orang yang peduli kepada sesama, sehingga dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Yang kelima, berinfak murni, niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mengharap pujian dan belas kasihan dari orang lain. Jadi, sebisa mungkin harus berusaha menginfakkan harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan, supaya tidak tertanam dalam diri kita sifat kikir dan kita harus ikhlas melakukan semuanya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, untuk hari ini cukup sekian. Semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.